Baik, di sini kita lanjutkan ke bagian untuk petugas. Nah, jadi di sini kita sepakati bersama untuk petugas pendaftaran hanya menggunakan menu ini saja. Nah, kita lepaskan anggapan untuk ID. Ketika seseorang itu memiliki, kita harus mengisikan ini semua itu adalah tidak benar. Nah, ketika ID itu dibuat untuk bagian pendaftaran itu diperuntukkan untuk mengakses ini saja nanti. Nah, nanti untuk petugas pendaftaran kita hanya berfokus saja di sini. Nah, kita langsung masuk saja di sini ke menu pasien dan kakak. Boleh diklik di sini, nanti akan muncul tampilan bank data dari pasien. Nah, mungkin dari petugas juga sudah melihat di sini ada banyak data pasien dan sedang dicoba. Ini artinya pasiennya sudah ada datanya dan ini menandakan bahwa pasien tersebut sebagai pasien lama apabila akan kita daftarkan ke poli. Nah, di sini nanti jangan lupa dan biasakan terlebih dahulu. Di sini ada fitur pencarian. Nah, kita usahakan cari dulu nama pasien yang ada. Nah, kalau belum ada baru kita buat baru untuk menghindari double data. Nah, untuk Daryl ini banyak ini. Nah, nanti boleh kita carinya itu berdasarkan NIK. Nah, kalau NIK itu lebih ini ya. Satu orang satu NIK itu lebih baik. Karena untuk pencariannya itu akan lebih mudah. Contohnya, kita langsung masukkan di sini NIK-nya. Kita klik cari dan yang muncul hanya ada satu nama pasien ini saja. Nanti kita baru klik 2 kali dan nanti tinggal daftarkan saja ini untuk pasien ke poli. Diklik pendaftaran. Terus di sini yang sering jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mendaftarkan pasien baru untuk pengguna baru juga nih. Nah, petugas nanti boleh klik di bagian buat baru. Lalu di sini kita bisa melihat untuk formulirnya. Nah, ini kalau misalkan di dunia nyata, di luar aplikasi ini adalah kertas isian untuk data pasien. Hanya saja penuangannya ada di aplikasi dan di komputer atau di tab yang digunakan oleh petugas nanti. Nah, di sini kita sepakati bersama juga untuk data isian wajib itu tanda berwarna bintang merah. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk pasiennya ini data pasien ya. Diverifikasi lengkap artinya datanya valid ya, berasal dari KTP atau nomor KK itu nanti bisa disesuaikan. Nah, kita bisa hilangkan dulu checklistnya agar ini tanda bintang merahnya ini menghilang. Hanya ada nama dan jenis kelamin saja. Boleh di sini petugas masukkan aja namanya misalkan Daryl misalkan. Daryl jadi Daryl, lalu untuk jenis kelaminnya laki-laki. Hanya seperti ini saja kita sudah bisa menyimpan pasien. Kita buktikan sama-sama. Nah, data pasien yang minim seperti nama dan jenis kelamin saja itu sudah cukup untuk membuat data pasien. Tapi alangkah baiknya kita harus lengkapi. Nah, nanti kita bisa ubah di bagian bawah. Baru kita inputkan. Nah, misalkan kita ingin masukkan tanggal lahir, boleh dimasukkan. Untuk umurnya nanti akan otomatis terisi ketika kita sudah isikan di tanggal lahir ini. Nah, lalu untuk isian lainnya opsional ya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ke bagian alamat. Nah, untuk penulisan alamat ini boleh untuk jalannya ini diketik biasa. Kalau misalkan RT-nya kita masukkan secara contoh saja. Lalu di sini petugas bisa berfokus ke bagian kelurahan atau desa. Boleh langsung diketikkan saja di sini nama kelurahannya. Lalu akan muncul pop-up ya. Lalu atas nama kecamatannya juga ini nanti akan muncul. Nanti tinggal diklik saja sehingga provinsi dan kecamatan otomatis akan terisi. Jadi nanti petugas fokus aja ke bagian kelurahan atau desa. Dan sisanya ini nanti boleh diisikan apabila diperlukan. Nah, kalau misalkan family folder nanti boleh masukkan nomor kakak. Nah, tinggal masukkan nomor kakaknya. Lalu di sini tentukan. Nah, ada status perkawinan, lalu status keluarga. Ini bisa dilengkapi.
Jadi untuk pengisiannya ini kita bisa isi secara ringkas dan bisa isi secara lengkap dan juga bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini sudah selesai, tinggal diupdate saja. Hanya seperti itu untuk pendataan pasien nanti ya apabila kita memerlukan untuk inputannya. Baik itu pasien lama atau pasien baru, mendaftarkan ke polinya sama di menu yang pendaftaran ini. Nah, setelah kita klik, kita langsung fokus aja nih ke tanda bintang merah. Di sini ada nomor HP pasien, boleh kita kosongkan apabila tidak ingat nomor handphonenya ya dari pasien. Lalu untuk kunjungannya ini menandakan baru atau lama. Nah, misalkan sudah ada migrasi data pasien di puskesmas, boleh diklik saja lama. Atau misalkan ada kunjungan baru, boleh diklik. Ini menyesuaikan. Lalu untuk statusnya di sini untuk kunjungan sakit dan sehat juga ditentukan di sini. Untuk tenaga medis, apabila petugas tahu yang sedang ada di poli itu siapa, boleh dimasukkan. Apabila belum ada, boleh dikosongkan saja. Di sini untuk asuransinya boleh ditentukan untuk umum atau asuransi lain, misalkan BPJS nanti tinggal dimasukkan. Lalu tinggal masukkan untuk nomor asuransi atau NIK-nya di bagian pencariannya nanti. Nah, kita daftarkan sebagai umum saja. Di sini kita bisa melihat tarif pendaftaran, di mana tarif pendaftaran ini kita bisa tentukan. Misalkan 5.000 untuk pendaftaran. Di sini di bawahnya ada status bayar. Kalau misalkan kita checklist, ini artinya 5.000 ini dibayarkan di loket pendaftaran. Dan apabila di unchecklist, ini artinya 5.000 ini akan masuk ke bagian kasir. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita checklist saja di sini. Lalu untuk screening visual di sini salah satu fitur untuk akreditasi. Nanti boleh diklik saja misalkan kondisi stabil atau kondisi yang lain-lain ini boleh disesuaikan. Kita contohkan kondisi stabil. Lalu untuk instalasi ini boleh ditentukan baik itu rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap, alurnya sama. Kita hanya perlu memilih instalasi dan pilih poli ruangan yang ada. Misalkan ke poli umum. Nah, kita tinggal klik simpan saja. Nanti pasien tersebut sudah masuk datanya ke bagian pelayanan medis. Dikarenakan kita sudah mendaftarkan pasiennya ke poli umum. Jadi, di sini apabila pasiennya perlu cetak general concern, boleh diklik saja. Nanti untuk yang bertanda tangannya ini baik itu wali atau pasien nanti boleh ditentukan dan kita tinggal cetak saja. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian pendaftaran. Jadi nanti petugas pendaftaran tinggal kembali saja ke pasien dan kakak ini untuk mencari pasien lama, atau kita akan membuat pasien baru dan mendaftarkannya ke poli. Kurang lebih seperti itu di bagian pendaftaran.